Namaku Nadia. Malam itu rumah terasa jauh lebih sepi dari biasanya. Suamiku baru saja berangkat keluar kota untuk urusan pekerjaan mendadak. Ia bahkan pergi saat langit sudah gelap, meninggalkanku sendirian di rumah. Aku cuma 2 hari, katanya sebelum pergi. Aku hanya mengangguk, meski dalam hati sedikit tidak nyaman. Entah kenapa, malam hari selalu terasa berbeda saat sendirian. Beberapa jam setelah ia pergi, aku mencoba mengalihkan pikiran dengan menonton televisi. Tapi suara di layar justru terasa kalah dengan sunyinya rumah. Hingga tiba-tiba, tok, 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 ada yang mengetuk pintu. Aku langsung menoleh. Jantungku sedikit berdegup lebih cepat. Siapa ya malam-malam begini? Gumamku pelan. Aku berjalan ke arah pintu dan melihat melalui jendela kecil di sampingnya. Dan aku cukup terkejut. Yang berdiri di luar adalah ayah mertuaku, Pak Arman. Aku segera membuka pintu. "Pak, kok malam-malam kesini?" tanyaku. Ia tersenyum tipis, terlihat sedikit lelah. "Maaf datang mendadak. Tadi ayahmu bilang kamu sendirian malam ini," katanya. Aku mengangguk dan langsung mempersilahkannya masuk. Di dalam rumah, suasana terasa sedikit canggung. Biasanya kami bertemu di acara keluarga, bukan dalam situasi seperti ini, hanya berdua di rumah pada malam hari. Aku mengambilkan air minum untuknya. "Terima kasih," katanya sambil duduk di ruang tamu. Beberapa saat kami hanya berbincang ringan. Tentang perjalanan suamiku, tentang cuaca, hal-hal biasa yang terasa seperti mencoba mengisi keheningan. Namun aku mulai merasa ada tujuan lain dari kedatangannya. Tatapan Pak Arman beberapa kali terlihat ragu, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi menahan diri. Hingga akhirnya ia menghela napas pelan. "Sebenarnya, ayah datang ke sini karena ingin meminta bantuanmu," katanya. Aku langsung menatapnya. "Bantuan?" Ia mengangguk. Nada suaranya berubah lebih serius. "Permintaan ini mungkin terdengar aneh, tapi ayah harap kamu tidak langsung menolak." Aku terdiam. Aku sama sekali tidak menyangka malam yang awalnya biasa saja, ini akan berubah menjadi situasi yang membuatku harus berpikir 2 kali sebelum menjawab. Aku duduk di seberangnya dengan perasaan campur aduk. Suasana rumah yang tadinya hanya sunyi, kini berubah menjadi canggung. Bukan karena ada yang salah, tapi karena aku bisa merasakan ada sesuatu yang belum diungkapkan. "Bantuan seperti apa, Pak?" tanyaku pelan. Pak Arman tidak langsung menjawab. Ia menatap gelas air di tangannya beberapa detik, lalu menarik napas dalam-dalam. "Sebenarnya ini soal keluarga, dan ayah tidak tahu harus bicara ke siapa lagi," katanya. Aku mulai memperhatikan nada suaranya. Tidak seperti biasanya. Biasanya ia selalu terdengar tegas dan yakin. Tapi malam itu, ada keraguan yang jelas terasa. Ia lalu berkata bahwa beberapa waktu terakhir ada hal yang mengganggu pikirannya. Sesuatu yang ia simpan sendiri karena tidak ingin membuat suasana keluarga jadi rumit. Aku mengangguk pelan, mencoba memahami. "Tadi ayah sempat berpikir untuk menunda," lanjutnya. "Tapi karena tahu kamu sendirian malam ini, ayah merasa ini waktu yang tepat untuk bicara." Kalimat itu membuatku sedikit tidak nyaman. Bukan karena maksudnya, tapi karena situasinya terasa terlalu pribadi. "Kenapa harus sekarang, Pak?" tanyaku. Ia tersenyum tipis. "Karena kalau besok, mungkin ayah tidak akan punya keberanian lagi." Aku terdiam. Beberapa detik kemudian, Pak Arman akhirnya menjelaskan. Ia meminta bantuanku untuk menyampaikan sesuatu kepada suamiku. Aku sedikit terkejut. "Menyampaikan?" ulangku. "Iya," katanya. "Ayah merasa kalau ayah yang bicara langsung, mungkin dia tidak akan mendengarkan dengan tenang." Aku mulai memahami arah pembicaraan ini. "Jadi, ayah ingin aku yang bicara?" tanyaku memastikan. Ia mengangguk pelan. "Tapi bukan hanya sekadar menyampaikan," lanjutnya. Aku kembali terdiam. "Yang ayah minta, kamu harus bicara dengan cara yang hati-hati. Jangan sampai dia salah paham, karena ini bisa menyangkut keputusan besar." Jantungku mulai berdetak lebih cepat. "Keputusan besar tentang apa, Pak?" Pak Arman tidak langsung menjawab. Ia terlihat berpikir sejenak, lalu menatapku lebih serius dari sebelumnya. "Keputusan tentang masa depan keluarga kalian." Aku langsung terdiam. Permintaan itu terdengar sederhana, tapi sekaligus berat. Aku mulai merasa ini bukan sekadar pesan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya. Dan saat itulah aku sadar, permintaan yang ia maksud sejak awal bukan hal yang bisa kutolak begitu saja. Aku menatap Pak Arman dengan perasaan yang semakin tidak tenang. Kata
Masa depan keluarga yang ia ucapkan barusan terus terngiang di kepalaku. "Pak, maksudnya apa?" tanyaku pelan. Ia terdiam sejenak, seolah memilih kata yang tepat. Lalu akhirnya ia berbicara dengan suara yang lebih rendah. "Ayah baru tahu sesuatu tentang suamimu," katanya. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. "Tahu apa, Pak?" Pak Arman menatapku dalam, lalu berkata, "Beberapa waktu terakhir, dia sedang menghadapi tekanan besar di pekerjaannya. Tapi dia tidak cerita ke kamu." Aku langsung terdiam. Itu benar. Selama ini suamiku terlihat biasa saja. Tidak pernah menunjukkan ada masalah serius. Dia berusaha menutupinya, lanjut Pak Arman. Bukan karena tidak percaya, tapi karena tidak ingin kamu ikut khawatir. Aku menunduk pelan. Tiba-tiba aku merasa bersalah. Selama ini aku tidak benar-benar menyadari apa yang ia hadapi. Tadi sebelum berangkat, dia sempat bicara ke ayah, kata Pak Arman lagi. Dia bilang, mungkin akan ada keputusan besar yang harus dia ambil dalam waktu dekat. Aku mengangkat wajahku. Keputusan apa? Pak Arman menarik napas dalam. Dia mungkin akan menerima pekerjaan di luar kota. Bukan sementara, tapi pindah. Aku terdiam. Semua terasa berhenti sesaat. Dan dia belum siap bilang ke kamu, lanjutnya. Aku langsung menatap kosong ke depan. Tidak menyangka hal sebesar ini belum pernah ia ceritakan. Makanya ayah datang malam ini, kata Pak Arman. Ayah tidak ingin kamu tahu dari orang lain, atau dari situasi yang sudah terlambat. Aku masih diam. Di dalam hati, ada campuran antara kaget, sedih, dan sedikit kecewa. Lalu Pak Arman mengatakan hal yang membuatku benar-benar tidak bisa menolak permintaannya. Ayah ingin kamu yang bicara duluan ke dia. Bukan untuk menekan, tapi untuk menunjukkan kalau kamu siap mendengarkan. Aku menelan pelan. Sekarang aku mengerti. Ini bukan sekadar menyampaikan pesan. Ini tentang menjaga hubungan. Sebelum semuanya berubah tanpa sempat dibicarakan. Dan di titik itu, aku hanya bisa terdiam. Aku duduk dalam diam beberapa saat setelah mendengar semuanya. Pikiran terasa penuh. Bukan hanya karena kabar yang baru saja ku dengar, tapi karena aku mulai menyadari banyak hal yang selama ini luput dari perhatianku. Selama ini, aku selalu mengira semuanya baik-baik saja. Suamiku tetap terlihat tenang, tetap berbicara seperti biasa. Aku tidak pernah benar-benar bertanya lebih dalam. Maaf ya Pak, saya tidak menyadari hal ini, kataku pelan. Pak Arman menggeleng. Bukan salah kamu, dia memang seperti itu. Selalu berusaha terlihat kuat, jawabnya. Aku mengangguk pelan. Justru itu yang membuatku semakin merasa bersalah. Aku terlalu fokus pada rutinitas sampai tidak peka dengan apa yang mungkin sedang ia rasakan. Kalau kamu bicara duluan, dia pasti lebih terbuka, lanjut Pak Arman. Kadang seseorang hanya butuh merasa dimengerti sebelum dia berani jujur. Kalimat itu terasa sangat jelas. Aku menarik napas panjang. Sekarang aku mengerti kenapa Pak Arman datang malam itu. Bukan sekadar meminta bantuan, tapi karena ia tidak ingin hubungan kami terganggu hanya karena kurangnya komunikasi. Aku akan bicara dengan dia, Pak, kataku akhirnya. Ia tersenyum tipis, terlihat sedikit lega. Terima kasih. Ayah hanya ingin kalian tetap saling menguatkan. Beberapa saat kemudian Pak Arman pamit pulang. Hujan di luar sudah mulai reda. Suasana malam kembali tenang, tapi pikiranku tidak lagi sama. Setelah pintu tertutup, aku kembali duduk di ruang tamu. Kali ini bukan karena bosan, tapi karena sedang memikirkan apa yang harus kulakukan. Aku mengambil ponselku, melihat nama suamiku di layar. Untuk pertama kalinya, aku tidak ingin menunggu dia bercerita. Aku ingin memulai lebih dulu. Malam itu, aku belajar sesuatu yang sangat sederhana, tapi sering diabaikan. Kadang masalah bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya komunikasi. Akhir cerita dan pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah ini. Jangan menunggu semuanya terlambat untuk saling jujur. Karena hubungan yang kuat bukan hanya tentang bersama, tapi tentang saling memahami sebelum semuanya berubah.